of this means anything! It's magic! No, Charlie, don't! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Playmobil The Movie. Nah, yang belum nonton film Lego yang lain bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film ini sendiri menceritakan seorang adik kakak yang tidak sengaja masuk ke dalam dunia Playmobil atau Lego, dan mereka di sana harus berpisah dan si kakak harus menyelamatkan adiknya dari penjahat. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Diperlihatkan keceriaan Marla, gadis yang akhirnya memiliki paspor. Sayangnya Charlie adiknya memergokinya seketika Marla menyembunyikan paspor tersebut, yang membuat Charlie penasaran, lalu mengancam Marla akan aduin ke orang tua mereka jika tidak memberitahunya. Mau tidak mau si Marla menjelaskan kalau password yang dimilikinya bisa membawanya keliling dunia, sehingga bisa mengkoleksi stempel dari setiap negara yang dikunjungi ataupun mempelajari sejarah tentang bangsa Romawi di Kolosium. Yang membuat Charlie yang mendengarnya ikutan excited. Setelah menjelaskan, Marla dan adiknya bermain Playmobil, di mana adiknya sebagai Viking sedangkan Marla kesatria. Namun di tengah permainan pintu rumah mereka diketuk, yang ternyata datang polisi membawa kabar bahwa ayah dan ibu mereka meninggal akibat kecelakaan. Hingga 4 tahun berlalu, Marla yang menjaga Charlie, namun dia overprotective sampai melarang Charlie bersenang-senang, bahkan melupakan impiannya keliling dunia dengan paspornya. Lalu Marla memanggil adiknya untuk makan. Karena tidak menyaut, Marla mendatangi kamarnya, yang ternyata adiknya kabur lewat jendela. Dan benar aja nih, Charlie pergi ke kota untuk bertemu dengan temannya. Namun di tengah jalan dia teralihkan sama gedung yang mengadakan konferensi mainan. Di sisi lain, Marla mengetahui lokasi adiknya lewat GPS. Dia pun menyusulnya meskipun ada pas satpam melarangnya masuk. Marla tetap menerobosnya dan terkejut melihat Playmobil dari seluruh negara. Namun Marla harus fokus mencari adiknya yang untungnya ketemu. Di situ Charlie senang menemukan latar bermain Viking dan kesatria, mengingatkannya waktu bermain dengan kakaknya dulu. Sedangkan Marla hanya ingin pulang sebelum mereka tertangkap satpam. Karena Marla sadar mainan yang ada di sini bodoh dan tidak ada artinya, membuat cahaya sihir keluar dari mercusuar. And none of this means anything! It's magic! No, Charlie, don't! Lalu membawa Marla ke dunia Playmobil dan mengubahnya. Herannya Charlie justru berubah menjadi Playmobil Viking. Dia pun kesenangan nih, namun kesenangannya harus berakhir karena dia dan kakaknya berada di area tempur Viking melawan barbarian. Hebatnya di situ Charlie ikut membantu. Hanya dengan tangan kosong dia membuat pasukan barbarian mundur. Kemudian ketua Viking menyambutnya sebagai Charlie si penghancur, sekaligus mengadakan pesta untuknya. Di sisi lain, trio bajak laut melihat kekuatan Charlie diam-diam. Lalu laporan ke bosnya nih, yang membuat bosnya memerintahkan mereka segera menangkap Charlie. Sementara itu Charlie-nya sendiri sedang dielulukan prajurit Viking lainnya. Lalu datanglah Marla menghampiri Charlie mengajaknya pulang. Namun di sini ketua Viking tidak memperbolehkannya karena mereka sudah mempersiapkan pesta untuk Charlie. Malangnya di tengah pesta, Charlie terlontar ke tapel raksasa hingga masuk ke hutan. Seketika Marla menyusul menaiki kuda. Tapi terlambat nih, Charlie sudah ditangkap bajak laut dan memasukkannya ke kereta kuda, lalu masuk ke jalan tol, di mana ada truk pink melintas yang dikendarai pria bernama Del. Di situ Del menghalangi Marla yang lagi mengejar adiknya.
Hingga akhirnya Marla menyabotase truknya Del. Herannya kereta kuda yang membawa adiknya hilang begitu saja di hadapannya. Ia membuat Marla kebingungan berada di dunia antah berantah. Apalagi kuda yang ditungganginya ngambek sampai menjatuhkan tas yang berisi koin emas. Jadi Marla membawa tas itu lalu mendatangi kota koboi untuk mencari bantuan. Sedihnya penduduk yang ada di sana tidak suka melihat Marla. Bahkan sheriffnya sibuk mengejar perampok. Tiba-tiba Marla melihat Del diusir pelanggannya karena menjual jerami ajaib yang mengubah kuda jadi bersayap. Padahal uang penjualan kali ini Del ingin gunakan untuk membayar Glinara. Lalu dia terkejut nih bertemu lagi dengan Marla yang alasannya di sini mencari relawan untuk mencari adiknya. Apesnya tidak ada satupun orang yang tertarik. Jadi Marla memberikan imbalan koin emas. Barulah orang-orang jadi tertarik dan mendekatinya. Yang menurut Del mereka hanya mau emasnya. Dan benar aja Marla dikejar orang-orang. Untungnya Del datang dengan truknya menyelamatkan Marla. Namun Del tidak menyelamatkannya cuma-cuma. Dia juga menginginkan koin emas tersebut. Jadi Marla membuat kesepakatan apabila Del membantunya mencari Charlie, Del akan mendapatkan semua koin emas yang ada di tasnya. Mereka pun setuju nih dan berangkat mencari Charlie. Di sisi lain, Charlie-nya sendiri dibawa ke kota Konstantinopolis, di mana dia ditangkap bersama orang-orang terkuat dari berbagai latar belakang. Ada kapten bajak laut, orang Amazon, alien, dan juga manusia purba. Mereka dikumpulkan jadi satu oleh seorang raja bernama Maximus. Tiba-tiba salah satu tahanan kesatria bertopeng marah sudah ditangkap, sehingga dibawa ke suatu tempat sambil Maximus menjelaskan alasannya menangkap Charlie dan lainnya untuk meneruskan pertunjukan yang disukai rakyat Konstantinopolis, yaitu gladiator melawan makhluk buas yang malangnya kesatria bertopeng kalah telak. Setelah itu Maximus menjebloskan Charlie dan lainnya ke penjara. Di satu sisi Del mengajak Marla ke suatu kota. Dia ingin meminta bantuan agen mata-mata bernama Rex Dasser, yang ternyata dia menyamar sebagai Del. Kemudian mengajak Marla dan juga Del masuk ke tong sampah yang terhubung ke mobilnya. Di sini Rex menjelaskan kalau bukan hanya Charlie saja yang hilang, tapi ada beberapa orang juga. Jadi Rex mengajak Marla dan juga Del ke kantor organisasi rahasia berkedok toko bunga, karena di sana ada rekaman CCTV yang merekam Charlie, yang mana jauh-jauh hari Rex sudah memantaunya. Ada seorang wanita bernama Dr. Grimm yang bisa mengakses seluruh gedung. Lalu tugas Marla menyamar sebagai Dr. Grimm. Sayangnya dua pegawai menanyakan pendapatnya tentang tembakan laser. Di situ Marla menyarankan banyakin esnya. Mereka pun menurut. Jadi Marla lanjut ke misinya. Bersamaan Del memasak burrito untuk mengalihkan Dr. Grimm yang asli. Yang sialnya obat tidur yang ingin dimasukkan justru tersiram ke mukanya Del, sehingga Dr. Grimm berlalu begitu saja sambil memakan burrito. Sedangkan Rex memasuki ruangan kontrol untuk mematikan alat pengecekan retina yang akan digunakan Marla. Untungnya Marla berhasil nih masuk ke ruangan CCTV lalu mengkopi rekamannya. Di saat yang sama Dr. Grimm memasuki kantor lalu menangkap basah Marla yang menyamar jadi dirinya, sehingga ia akan dihukum. Untungnya datanglah Rex yang menyamar sebagai petugas. Kemudian Rex membawa Marla bersembunyi di ruang laser S, di mana Marla menembakkan lasernya untuk jalan keluar dan tepat masuk ke mobilnya Del. Lalu Marla menunjukkan flash disk yang menyimpan rekaman CCTV-nya. Sialnya saat mau dilihat orang-orang dari organisasi mengejar mereka. Disitulah Rex mengorbankan dirinya untuk pengalihan, supaya Del dan juga Marla bisa kabur. Sedangkan Rex yang berhasil mengalahkan orang organisasi. Dia dirayu dua orang wanita yang ternyata agennya Maximus, dan langsung menangkap Rex. Sementara itu Del mengisi bensin mobilnya bersamaan Marla mengecek rekaman dari CCTV, yang hasilnya nihil nih karena adiknya lenyap begitu saja. Membuat Marla bersedih sekaligus juga takut adiknya kenapa-napa. Melihat kekhawatirannya Del menyodorkan bakso supaya Marla ada tenaga mencari adiknya. Setelah itu Del ikutan melihat rekaman CCTV-nya hingga dia menyadari nih ada logo yang tidak asing. Jadi Marla dibawa ke suatu tempat. Di sisi lain Charlie yang ada di penjara mendengarkan orasi dari Kapten Bajak Laut kalau mereka harus menyatukan kekuatan supaya bisa keluar dari penjara. Di situ Charlie dan lainnya setuju nih, sehingga rembukan memikirkan caranya. Di saat yang sama Marla dan juga Del tiba nih di kota masa depan.
Ternyata Del ingin memperkenalkan Marla pada Glinara karena Glinara memiliki akses ke teknologi pasar gelap. Selain itu, emas yang dibawa Marla akan Del gunakan untuk membayar utangnya pada Glinara. Namun saat memasuki ruangan Glinara ada robot bernama Robotitron. Di situ Del dan juga Marla langsung menolongnya. Setelah itu mereka masuk ke ruangan Glinara, di mana Glinara menagih utangnya pada Del. Untungnya Del bisa membayarnya pakai koin emas, jadi dia bisa mengulik info tentang logo darinya. Ternyata logo itu dari benda teleport yang dibeli oleh Maximus, seorang kaisar yang akan mengadakan gladiator besok malam, dan kemungkinan Charlie ada di sana. Seketika Marla mengajak Del OTW, tapi Glinara mencegahnya karena Del harus lebih dulu melunasi utangnya. Jadi dia merebut tas Marla yang isinya kosong. Mengetahui hal itu, Glinara akan menghabisi mereka berdua. Sementara itu di penjara si alien berhasil menumbangkan penjara sekaligus mengambil kuncinya. Lalu Kapten Bajak Laut menyuruh manusia purba mengendus bau laut karena di sana ada kapal miliknya untuk melarikan diri. Sialnya si kapten ketiban kayu hingga pingsan, membuat Charlie dan lainnya bingung. Ditambah para penjaga mengetahui mereka kabur, sehingga Charlie yang seorang Viking ditunjuk jadi pemimpin. Just think it through. Captain! Di sisi lain, Del dan juga Marla digantung di langit-langit, lalu akan dibinasakan lewat portal yang dipilih Glinara, dan dia memutuskan portal gunung berapi. Untungnya sebelum mereka jatuh, Robotitron menahannya, sehingga membawa Del dan Marla masuk ke dunia dongeng, di mana Del marah pada Marla sudah membohongi kesepakatan mereka, kemudian meninggalkan Marla bersama dengan Robotitron. Sementara itu Charlie dan lainnya yang tertangkap lagi dipasung oleh Maximus. Kesempatan untuk Charlie meminta maaf pada rekannya sudah menggagalkan rencana kabur mereka. Tidak berapa lama Rex bergabung dengan mereka. Menyadari itu Charlie dan juga Rex memberitahunya kalau Marla di luar sana berusaha mencarinya, membuat Charlie bersemangat ingin menemukan kakaknya, hingga melepaskan pasung, lalu menyuruh bajak laut dan lainnya kabur lewat saluran air. Sedangkan Charlie membalas perbuatannya dengan berkorban sebagai gladiator malam nanti. Singkat cerita, Marla sudah kelelahan mencari jalan keluar bersama dengan Robotitron. Tiba-tiba Robotitron menemukan pasportnya Marla. Seketika Marla membuangnya dan mengenai ibu peri hutan yang sebelumnya mengabulkan permohonan Del. Di sini Marla juga membuat permohonan pada ibu peri untuk membawa adiknya ke sini. Namun tidak semudah itu. Ibu peri ingin Marla percaya pada dirinya sendiri kalau dia bisa menyelamatkan adiknya. Syukurnya sihir dari ibu peri membangkitkan kepercayaan diri Marla. Ditambah ibu peri menunjukkan kota Konstantinopolis. Selain itu, ibu peri membekali Marla ransel dan juga pedang, sekaligus menyediakan karpet terbang untuk Marla dan juga Robotitron pergi ke sana. Tidak berapa lama Marla tiba di Konstantinopolis, di mana dia memanjat dindingnya menaiki Robotitron lalu menghajar penjaganya. Apesnya berita itu tersebar ke penjaga lain. Mau tidak mau, Marla harus menyamar menjadi penduduk setempat, lalu memasuki penjara Colosseum sambil memanggil adiknya yang sayangnya tidak ada. Jadi Marla lanjut mencarinya hingga balkon. Yang ternyata Charlie sudah disiapkan jadi gladiator. Tiba-tiba ada kesatria menghajar Maximus, lalu menghampiri Charlie untuk melepaskan rantai di kakinya. Dan kesatria itu adalah Marla si kakaknya. Meskipun begitu, Maximus tetap memulai acara gladiatornya, di mana Charlie dan juga Marla harus melawan T-Rex. Malangnya mereka terpojok, namun di waktu yang tepat Del datang membawa truknya. Sehingga Charlie dan juga Marla bisa masuk ke dalam truk, yang mana Marla menemukan jerami ajaib, lalu mengajak Charlie ke atas truk untuk melemparnya ke T-Rex supaya bisa memasukkan jerami itu ke mulutnya.
Untungnya berhasil nih, keajaiban sihir mengubah T-Rex yang gahar menjadi gemoy. Yang membuat Maximus tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Rex dan juga lainnya datang. Ditambah Kapten Bajak Laut memasukkan Maximus ke dalam sel. Di akhir film, Marla membebaskan T-Rex dari belenggu rantainya, lalu berpamitan dan berterima kasih pada Dale sudah membantunya menemukan Charlie. Kemudian Charlie dan juga Marla menaiki T-Rex menuju mercusuar, pintu masuk mereka ke dunia Playmobil. Syukurnya mereka berhasil nih kembali, yang mana menurut Pak Satpam mereka hanya ada di sini 5 menit saja. Lalu mengembalikan pasportnya Marla yang sudah terisi berbagai stempel dari negeri Playmobil. Nah itu tadi alur cerita dari film Playmobil The Movie. Gimana Sleeper, seru banget kan kisah kedua saudari ini demi kembali ke dunia asli dari dunia Lego. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.